apa kabar sanak segalo? Semoga kalian semuanya baik-baik saja. Kembali lagi ke channel kesayangan Kito, yang akan membahas seputaran alur cerita film. Di video kali ini, Kito akan menceritakan sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah atau cerita dari kerajaan masa lalu di Korea, tepatnya pada saat dinasti Joseon. Yang dimana pada saat itu, kerajaan dilanda sebuah wabah bencana yang mematikan. Dan juga terjadi kudeta terhadap raja yang memimpin kerajaan di masa itu. Akibat dari wabah ini juga, menyebabkan seekor makhluk peliharaan kerajaan berubah menjadi monster yang sangat ganas, karena memakan mayat manusia yang terserang wabah. Sehingga pada saat yang bersamaan kudeta kerajaan, monster ini juga memunculkan dirinya, dan menghancurkan seluruh pasukan kerajaan dalam satu malam. Mampukah sang raja bertahan dari kudeta dan serangan monster ini? Jadi sebelum masuk ke alur cerita filmnya, alangkah baiknya sanak segalo memberikan dukungannya, dengan cara memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya sanak tidak ketinggalan film-film terbaru dari Kito. Siapkan kopi dan jamuannya, mari kita masuk ke alur cerita film Monstrum. Film dimulai dengan aksi pembantaian yang dilakukan oleh pasukan kerajaan dengan warga yang terserang wabah. Dan mayat-mayat warga ini dibiarkan begitu saja tergeletak di pinggir ngarai. Tidak lama setelah itu, di istana sang raja, dia sedang mempertanyakan tentang rumor monster yang meneror di kerajaan dengan perdana menterinya. Kita berpindah ke kedua pria yang sedang menunggu jerat mereka untuk makan siang. Namun karena tidak dapat apa-apa dan kesal dia menghancurkan jeratannya. Gadis cantik ini bernama Meyung, dia adalah anak angkatnya Giom dan pengikutnya yang bernama Sung Han. Mereka bertiga hidup di atas gunung jauh dari kerajaan. Saat mengambil lobak di perkebunannya, dia melihat seorang pria mengendap-ngendap di rumahnya, dan tanpa sengaja Meyung membidiknya. Pria ini sendiri bernama Hur. Dia diutus sang raja untuk menjemput ayahnya, karena ayahnya Meyung merupakan seorang jenderal dari pasukan pengawal raja terkuat di kerajaannya. Bahkan raja sendiri yang menjemputnya. Jadi Giom mengasingkan dirinya ke gunung karena dia menyelamatkan seorang anak gadis yang sudah mereka bantai, yaitu Meyung, sehingga dia diusir dari kerajaan. Dan sekarang kerajaan mulai kacau, sehingga raja memintanya untuk kembali dan menjadi jenderal bagi pasukan pengawalnya. Keesokan harinya, Giom memutuskan untuk kembali ke kerajaan. Scene berpindah ke kaki gunung, di mana sedang berlangsung sebuah ritual untuk mengusir monster yang meneror kerajaan, dan tiba-tiba mereka semua diserang. Mereka bertiga sudah sampai di ibu kota kerajaan. Saat sedang istirahat, Mur datang mengajak mereka untuk melihat para korban ritual yang diserang oleh monster. Namun Giom bersama anaknya merasa kalau ini bukanlah ulah dari monster. Mereka pun menginterogasi seorang bocah yang melihat kejadian tersebut. Giom merasa ada yang aneh dari jawaban sang bocah, dan mereka pun mengikutinya. Benar saja, bocah ini menemui seorang pria berbaju hitam dan memberikannya sesuatu. Pria ini memberikannya makanan untuknya bagi-bagikan ke anak-anak yang kelaparan di desanya. Dia terpaksa mengatakan kalau ada monster karena dia disuruh. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh pemburu yang berhasil selamat dari dalam hutan. Dia mengatakan kalau mereka diserang oleh monster. Giom bersama Sung Han memutuskan untuk memeriksanya ke dalam hutan. Mereka menemukan tubuh para pemburu sudah hancur tercabik-cabik. Di lain tempat Heyung bersama Hur mengidentifikasi mayat-mayat dari korban keganasan sang monster. Raja pun datang untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya. Giom menyimpulkan kalau sebagian dari mereka dibunuh oleh manusia dan sebagiannya lagi akibat dari serangan monster. Raja pun mengambil tindakan untuk mendatangkan pasukan bantuan dari luar untuk menangkap monster ini, dan yang akan memimpin pencarian ini adalah Jenderal John Giom. Semua menteri pun kebingungan melihat Giom kembali lagi ke kerajaan. Perdana Menteri menyampaikan siasatnya dengan mengikut sertakan warga dalam perburuan ini. Perintah pun sudah diberikan. Bagi warga yang menolak mereka akan dihukum. Dan pasukan kerajaan dari luar pun juga sudah sampai. Mereka dipimpin langsung oleh Perdana Menteri dan pengawalnya yang bernama Jin Yung. Jin Yung dulunya adalah rekan kerja Giom.
Pencarian pun mulai. Namun pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Sehingga dilanjuti pada malam hari dan mereka juga membagi menjadi dua tim. Sung Han mengikuti seorang kakek tua yang pergi sendirian, hingga Sung Han pun terhenti di pinggir ngarai yang dalam. Kemudian dia teringat akan kejadian pembantaian yang sudah mereka lakukan di tempat ini. Giom, Hur dan Hyung sudah menyusulnya. Di sini mereka melihat bekas telapak kaki monster. Dan jejak itu mengarah ke bawah ngarai. Giom pun memutuskan untuk turun memeriksanya. Sedangkan tim yang dipimpin oleh Jin Young, dia bersama anggotanya membantai seluruh warga yang ikut pencarian bersama mereka. Dan suar pun ditembakkan yang menjadi petanda kalau mereka menemukan monster. Setelah itu kelompok Giom diserang oleh anak buah Jin Young. Giom bersama Sung Han langsung turun tangan dan menghabisi seluruh anak buah Jin Young. Sung Han mengorbankan dirinya untuk melindungi Giom dari tembakan panah. Setelah itu mereka semua tertangkap. Di sini Jin Young menjelaskan semuanya, kalau teror tentang monster hanyalah taktik licik Perdana Menteri untuk melakukan kudeta. Namun mereka tidak mengetahui kalau monster ini benar-benar ada. Untuk menghilangkan jejaknya, Jin Young menendang Hyung bersama Hur ke dalam ngarai. Mereka berdua tersangkut di sebuah batu dan berhasil selamat. Dan mereka berdua mendengar suara auman dari bawah ngarai. Suar pun ditembakkan lagi yang berarti seluruh pasukan pencari sudah mati dibunuh monster. Seseorang menembakkan panahnya ke dalam ngarai yang memancing kemarahan si monster. Di detik-detik Giom dan Sung Han akan dibunuh, monster yang mereka kira tidak ada muncul tepat hidapan mereka semua. Monster ini pun menyerang seluruh pasukan Jin Young. Giom dan Sung Han memanfaati momen ini untuk kabur. Setelah itu mereka berdua turun ke dalam ngarai untuk mencari Mei Yung. Tempat mereka berada sekarang merupakan sarang si monster. Mereka dikagetkan oleh bapak tua yang diikuti oleh Sung Han. Dia menyeru mereka mengoleskan lendir si monster ke seluruh tubuh untuk menutupi aroma mereka, karena penglihatan si monster buruk. Giom menemukan sebuah celah yang akan menjadi jalan keluar mereka. Dan mereka pun segera kabur dari kejaran si monster dan berhasil selamat dengan terjun ke dalam air. Jin Young melaporkan ke Perdana Menteri kalau monster ini benar-benar adanya, bukan hanya sekedar rumor belaka. Bukannya takut, Perdana Menteri justru memanfaatkan momen ini untuk menyerang kerajaan. Sin berpindah ke dalam goa, mereka terbawa ke sebuah tempat di bawah aula kerajaan. Kakek tua menceritakan kalau tempat ini merupakan penangkaran hewan-hewan buas yang dimiliki oleh raja sebelumnya, dan kakek ini merupakan pawang dari hewan-hewan buas peliharaan sang raja. Monster yang sekarang menyerang kerajaan merupakan hasil kawin silang dari monster-monster di sini. Karena kudeta sebelumnya, seluruh monster ini dibunuh dan si kakek tua menyelamatkan anak monster tersebut dengan melepaskannya ke dalam ngarai, karena dia memakan mayat manusia yang sudah terinfeksi penyakit dia pun berubah menjadi monster yang ganas seperti sekarang. Monster pun menemukan mereka, dan dia masih teringat dengan si kakek yang sudah merawatnya. Karena berusaha mengurung si monster, kakek ini pun akhirnya dimakan oleh peliharaannya sendiri. Di kerajaan, Perdana Menteri datang menemui seluruh warga yang sedang marah dengan raja. Dan dia pun berhasil mengambil hati seluruh warga di ibu kota. Mereka berempat melaporkan penemuannya dengan raja. Dan saat itu juga kudeta mulai dilakukan. Pasukan Perdana Menteri langsung menyerang Giom berserta raja. Karena kalah jumlah Giom tidak bisa melawan mereka semua. Sementara mereka bertiga juga sudah berhasil ditangkap. Saat Perdana Menteri akan mengeksekusi raja, monster pun muncul dari bawah singgasana raja, karena mencium bau darah dari para pengawal kerajaan yang sudah dibunuh.
Lagi-lagi monster ini menyelamatkan Giom dan Raja dari para pasukan Perdana Menteri. Selanjutnya Sung Han dan Mei Yung melawan para anak buah Jin Yung. Dengan mudahnya mereka bertiga melumpuhkan mereka semua. Sementara di aula kerajaan, para pasukan Perdana Menteri berusaha menangkap monster ini untuk dijadikannya sebagai anjing peliharaan. Dan Giom berhasil menyelamatkan Raja. Dia menyuruh pasukan kerajaan untuk membawanya sembunyi. Tentu saja monster ini tidak akan menurutinya. Dengan racun yang dia punya, monster ini dengan mudah membunuh seluruh pasukan Perdana Menteri. Giom mengatur rencana untuk menangkap dan membunuh monster ini. Dia menyuruh Sung Han membuat perangkapnya, Mei Yung untuk menutup gerbang supaya monster tidak keluar, dan dia sendiri yang akan menjadi umpannya untuk memancing monster masuk dalam tempat penangkaran. Lagi-lagi Perdana Menteri menghalangi Mei Yung bersama warga untuk menutup gerbang. Dan Mei Yung pun mengatakan kalau pasukan Perdana Menteri lah yang sudah membunuh seluruh warga yang ikut dalam perburuan monster. Mereka semua pun mengusirnya kembali ke dalam istana. Monster berhasil memojokkan Perdana Menteri. Di hadapan seluruh warga dia melahap Perdana Menteri yang licik ini. Giom mulai memancing si monster untuk mengikutinya ke dalam aula istana. Dan Hur bersama Sung Han juga sudah siap dengan jebakan mereka. Lagi-lagi mereka diganggu oleh Jin Yung yang berhasil selamat dari terkaman si monster. Mereka berdua kewalahan menghadapi Jin Yung. Hingga akhirnya anak panah Mei Yung mendarat tepat di tenggorokannya. Sementara Giom di atas berusaha memancing monster untuk turun ke bawah kastel istana. Monster berhasil masuk ke ruangan penangkaran, bersamaan dengan bom yang sudah dinyalakan, namun monster mematikan sumbu bom-bom yang akan meledak, sehingga Giom mengorbankan dirinya untuk menyulut kembali sumbu bom dan membunuh monster ini. Mei Yung menangis histeris melihat keadaan aula istana sudah hancur poran-poranda. Dan Mei Yung melihat sebuah tali yang mengarah ke dalam reruntuhan. Dia pun menemukan ayahnya yang tertimbun oleh reruntuhan, dan ayahnya juga berhasil selamat dari ledakan. Setelah semuanya selesai, Giom bersama Sung Han memutuskan kembali ke tempat mereka di gunung. Dan Sung Han masih mempertanyakan bagaimana Giom bisa berhasil selamat dari ledakan. Sebenarnya yang terjadi, sebelum ledakan Giom memegang sebuah tali yang mengikat kaki si monster, dan saat monster melompat ke arahnya dia terlempar oleh tali. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi sanak yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di film-film seru lainnya.